Coba Anda bayangin sebentar, di detik Anda dengerin kalimat ini, ada sebaris kode yang lagi nentuin arah hidup Anda. Dan kode ini jalan diam-diam ya? Bener banget. Jalan di latar belakang mutusin apa Anda bakal dapat pinjaman rumah, apa CV Anda bakal dibaca HRD. Atau bahkan ngitung probabilitas apa Anda punya kecenderungan buat lakuin kejahatan. Nah, iya. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Maksudnya, kita sekarang tuh benar-benar hidup di dalam masyarakat berskor atau masyarakat yang ya dinilai oleh algoritma. Scored society, betul. Dan yang bikin merinding, hukum yang kita punya sekarang tuh dibikin buat dunia yang sebenarnya udah nggak ada. Itu realitas yang sering banget kelewat sama orang-orang. Kita masih mikir hukum itu kayak matematika dasar kan? Ada sebab, ada akibat. Algorithms and Law yang diedit sama Martin Ebers dan Susana Navas dari Cambridge University Press. Buku yang luar biasa padat ya? Ya, sangat padat. Dan dari situ, kita dihadapin sama satu kesimpulan yang lumayan bikin resah. Sistem hukum global kita tuh bener-bener lagi kehabisan napas ngejar teknologi. Keteteran banget. Persis. Kita udah nggak ngomongin fiksi ilmiah soal robot pembunuh ala Terminator. Tantangannya jauh lebih konseptual. Gimana coba hukum mengatur sistem yang nggak lagi diprogram kaku pakai perintah kayak, kalau A, maka B. Tapi sistem yang belajar sendiri kan? Betul. Sistem yang otonom belajar, adaptasi, dan ya, ngambil keputusannya sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Misi eksplorasi kita hari ini tuh buat ngasih Anda, sang pendengar, sebuah peta jalan. Soalnya, buat bertahan di era algoritma ini, Anda harus paham di mana hak Anda dan di mana titik buta hukum saat ini. Kita harus mulai dari akarnya dulu. Benar. Ide soal mesin pembantu ini kan sebenarnya bukan hal baru ya. Buku ini narik garis sejarah yang lumayan panjang. Dari abad ke-12 loh. Oh wow, ya dari mitos golem di Praha itu, kan makhluk tanah liat yang dihidupin buat kerja kasar. Terus nyambung ke robot kesatria mekanik punyanya Leonardo da Vinci. Sistem katrol yang brilian di zamannya. Sampai akhirnya Alan Turing ngebangun fondasi komputasi modern. Tapi ada satu benang merah dari semua sejarah itu yang sekarang putus. Putus total. Benang merahnya itu adalah kontrol mutlak. Selama 800 tahun terakhir, hukum kita itu sukses banget ngatur yang namanya alat. Alat fisik ya? Mau itu sistem katrol, mesin cetak, sampai software komputer biasa. Semuanya beroperasi secara deterministik. Cuma ngelakuin apa yang disuruh. Tepat. Kalau ada yang salah, hukum tinggal ngelacak mundur, nyari tahu siapa sih manusia yang ngasih perintah salah itu. Rantai tanggung jawabnya jelas banget. Tapi pergeseran sekarang, kita bukan lagi ngadepin alat. Tapi agen non-manusia. Nah, lompatan ini kejadian gara-gara evolusi machine learning atau pembelajaran mesin. Ini dia inti masalahnya. Di era machine learning ini, rantai pertanggungjawaban yang tadi jelas itu jadi retak. Retak parah. Kalau kita ngomongin supervised learning atau pembelajaran terarah, Yang datanya dilabelin sama manusia itu kan? betul. Hukum mungkin masih bisa ngelacak biasnya. Manusia yang ngasih label berarti manusia yang masukin biasnya. Jadi supervised learning itu ibaratnya gini, kita nunjukin ratusan kartu bergambar kucing ke anak kecil, sampai anak itu paham bentuk kucing kayak gimana. Analogi yang pas. Tapi masalah gedenya meledak pas kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Nah, ini yang bahaya. Sistem dilepas di lingkungan yang dinamis, tanpa instruksi detail gimana cara nyelesain masalahnya. Pokoknya dikasih tahu tujuan akhirnya aja kan? Terus dia belajar lewat trial and error, nyari hadiah dan menghindari hukuman. Reinforcement learning ini benar-benar ngubah cara kita nentuin niat dalam hukum. Kalau pakai analogi, ini tuh kayak belajar naik sepeda. Jatuh, sakit, terus nyesuaiin keseimbangan sampai akhirnya bisa jalan sendiri gitu kan? Persis. Dan seringnya mereka nemuin celah yang nggak pernah dibayangin sama pembuatnya. Bener. Yang paling menarik di sini adalah contoh nyatanya. Sumber kita nyorotin momen gede di tahun 2016, pas AlphaGo. Oh, AI dari DeepMind itu. Iya, pas dia ngelawan juara dunia Go. Di pertandingan kedua, AlphaGo ini ngelakuin yang namanya langgah 37. Angka 37. Langgah yang sangat amat gak lazim. Bertentangan sama ratusan tahun kebijaksanaan manusia soal cara main Go. Orang-orang sempat ngira mesinnya rusak. Rusak atau nge-glitch gitu ya? Tapi ternyata, itu strategi super brilian yang bikin mesin itu menang. AlphaGo nggak cuma niru manusia, dia nyiptain pengetahuan baru. Wah,
Jadi kalau mesin bisa ngambil langkah 37 di dunia nyata, nentuin investasi atau ngatur lalu lintas, berarti dia jalan pakai logikanya sendiri dong. Dan itu bawa kita nabrak masalah yang lebih gelap. Jebakan korelasi dan misteri kotak hitam, black box. Ya, black box ini mimpi biuk buat peradilan. Hukum modern itu butuh transparansi. Kalau ada keputusan yang ngerugiin Anda berhak tahu alasannya. Masuk akal. Tapi di dalam jaringan saraf tiruan atau deep learning, untuk bisa dapat explainable AI yang bisa dijelasin, kita harus paham 3 dimensi. Apa aja tuh? Pertama, tingkat proses. Ini soal pengumpulan data. Kedua, tingkat model, kayak jenis algoritmanya. Dan yang ketiga, tingkat klasifikasi. Klasifikasi ini yang bobot atribut kayak umur atau gaji itu kan? Betul banget. Di tingkat inilah gelapnya mulai kerasa. Deep learning itu luar biasa cerdas, tapi sangat buram. Sangat opek. Nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam situ. Bahkan programmernya sendiri nggak bisa bilang keputusan ini diambil murni karena faktor A atau B. Tapi tunggu dulu, saya mau nantang dikit ini. Kalau hasilnya terbukti akurat dan berguna buat kita, kenapa kita harus peduli sama gimana mesin itu mikir di dalam kotak hitamnya? Poin yang bagus. Maksudnya, buku ini kan bahas sistem medis CPET buat deteksi kanker payudara. CPS, ya, itu contoh klasik. Nah, CPET ini nemuin kalau jaringan pendukung atau stroma itu jauh lebih baik buat indikator kelangsungan hidup pasien ketimbang sel tumornya sendiri. Aha. Dan itu bertentangan banget sama dogma medis saat itu. Tapi terbukti benar dan nyelamatin nyawa. Jadi kalau hasilnya sekeren itu, kenapa kita ributin proses di dalamnya? Secara utilitas kesehatan, Anda benar. CPath luar biasa. Tapi masalahnya, AI masa kini itu kerja berdasarkan korelasi, bukan kausalitas. Nemu hubungan tanpa paham sebab akibat. Tepat. Pak Inya peduli kenapa stroma lebih penting, dia cuma lihat statistik. Nah, bayangin kalau korelasi buta ini dipakai buat nentuin asuransi Anda atau hukuman pidana. Oh, itu bahaya. Di sumber kita ada data provokatif. Kalau Anda lihat grafik penurunan tingkat pembuluhan di AS tahun 2006 sampai 2011, grafiknya turun tajam. Oke. Terus kalau Anda masukin data pangsa pasar browser Internet Explorer di periode yang sama, grafiknya identik. Korelasinya kuat banget. Tunggu, maksudnya pengguna Internet Explorer turun barengan sama pembunuhan? Ya, secara statistik, algoritmanya bisa nyimpulin gitu. Sekarang bayangin AI kotak hitam nolak pembebasan bersyarat seseorang cuma gara-gara dia masih pakai Internet Explorer. Astaga, itu konyol banget. Konyol, tapi mekanisme persis kayak gini dipakai buat nentuin kelayakan kredit Anda berdasarkan kode pos. Tanpa tahu kausalitas, keputusan hukum bisa sangat bias. Bikin Anda rugi cuma gara-gara pola statistik yang kebetulan mirip. Terus ini bawa kita ke pertanyaan gedenya. Kalau AI bikin salah? Karena korelasi yang cacat tadi. Iya, dan bikin celaka secara fisik. Siapa yang mau masuk penjara? Maksud saya, bayangin mobil otonom Anda nabrak sesuatu. Siapa yang disalahin? Anda, Pabriknya. programmernya, atau ya mobilnya sendiri. Disinilah hukum liabilitas kita berantakan. Di Eropa, ada aturan petunjuk tanggung jawab produk atau Product Liability Directive. Aturan ini mewajibkan korban ngebuktiin kalau produknya udah cacat sejak diluncurkan dari pabrik. Cacat dari pabrik, tapi AI kan terus belajar. Nah itu, gimana Anda mau buktiin cacat bawaan pada AI yang perilakunya berubah setelah dia berinteraksi sama dunia? Pabriknya bisa dengan gampang ngeles, bilang sistem mereka aman pas keluar pabrik. Terus Carla pusing, Parlemen Eropa sempat ngajuin ide gila kan? Personhood Electronic. Ya, ngasih status badan hukum ke robot canggih? Biar robotnya aja yang dituntut. Terdengar gampang, tapi para ilmuwan di buku ini nentang keras. Secara ontologis aja susah. Mana bagian robotnya? Badannya? Atau software di cloud-nya? Iya juga ya. Terus resiko kebangkrutan mesin itu, kan? Betul, robot kan nggak punya uang. Kalau perusahaan nyiptain AI yang bikin ribuan orang bangkrut, terus AI-nya dikasih status hukum, Perusahaannya tinggal biarin AI itu yang dipenjara atau didenda. dan para eksekutifnya aman, itu cuma bakal jadi tameng buat perusahaan lari dari tanggung jawab. Solusi yang lebih masuk akal, menurut para ahli, adalah asuransi wajib dan pertanggungjawaban mutlak. Strict liability ya. Jadi produsen tetap bayar ganti rugi tanpa korban harus pusing ngebuktiin baris kode mana yang salah. Persis. Tapi kalau pabrik diancam strict liability, mereka pasti pengen bikin AI mereka super aman. Nggak boleh ada salah. Dan cara bikin AI aman adalah Melatihnya pakai data. Data yang raksasa. Dan di detik inilah kita nabrok benturan raksasa lainnya.
privasi Anda versus kebutuhan data AI. Ini konflik epik. Hukum perlindungan data kayak GDPR di Eropa itu berbenturan langsung sama sifat analitik big data. Karena GDPR minta batasan tujuan kan. Kalau data dikumpulin buat A, ya cuma boleh buat A. Dan minimalisasi data. Kumpulin sesedikit mungkin. Tapi algoritma justru butuh data Anda tanpa batas buat nemuin kegunaan sekunder yang belum kepikiran. Ini ibaratnya gini, hukum privasi ini kayak Anda jual tomat ke tukang sayur dengan perjanjian tertulis kalau tomat itu cuma boleh dibikin sup. Analogi yang bagus. Tapi setahun kemudian, si tukang sayur iseng pakai ekstrak tomat Anda dan secara nggak sengaja nyiptain obat kanker. Wah, Secara hukum, dia melanggar privasi dan kontrak Anda. Tapi secara hasil, dia ngelakuin inovasi medis. Kita ada di kebuntuan hukum nih. saya setuju banget. Dan perusahaan teknologi nyoba ngakalin ini pakai anonimitas. Mereka hapus nama Anda. Tapi AI modern gampang banget ngelakuin de-anonimisasi. Gabungin titik-titik korelasi. Iya, dari lokasi Anda, jam belanja, AI bisa tahu itu Anda. Jadi kalau hukum privasi terlalu ketat, inovasi mati. Tapi kalau terlalu longgar, kita jadi korban pengintaian korporasi. Serba salah ya. Makanya butuh solusi baru kayak konsep privasi kelompok atau group privacy. Dan ini nyambung ke persaingan pasar. Kenapa cuma 7 perusahaan raksasa yang nguasain AI? Karena mereka yang pegang datanya. Betul. Makanya ada perdebatan besar antara ngasih hak kepemilikan data versus hak akses data, biar nggak terjadi monopoli pasar. Oke, jadi privasi berantakan, liabilitas kacau. Tapi biarpun banyak rintangan, AI terus masuk ke ranah visi kita. Nggak cuma di layar lagi, tapi benar-benar nyentuh kita. Mengubah dunia fisik. Ahli kita ini bahas soal standar keselamatan kan kayak ISO 3482. Ya, untuk interaksi manusia-robot secara fisik. Dan ini yang paling bikin saya takjub, aplikasi telemedicine. Di buku ini dibahas proyek Mercusuar Geriatronics dari Jerman pakai robot humanoid namanya Garmi. Garmi itu luar biasa. Bayangin, dokter yang jaraknya ribuan kilometer bisa ngendaliin robot ini buat ngelakuin USG atau EKG ke Anda, sambil ngebangun kembaran digital. Digital twin secara real time. Ini ngebuka pintu inovasi, tapi di saat yang sama memicu masalah hukum soal data medis. Dan trennya makin ekstrim. Masa depan pengobatan medis itu ngarah ke robot molekuler yang otonom di tingkat sel. Mesin seukuran sel ya. Wait, tunggu dulu. Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Kalau saya punya robot molekuler yang berkeliling di pembuluh darah saya kayak kurir paket medis. Buat ngedeteksi tumor dan ngelepas obat spesifik. Iya, bukannya mereka ini bakal diatur oleh hukum liabilitas yang sama kayak mobil otonom di jalan raya? Cuma bedanya jalan rayanya itu tubuh saya sendiri. Observasi brilian. Itulah inti dari studi machine intelligence. Ini adalah penyatuan antara tubuh mekanik, persepsi, dan algoritma. Merinding sih bayanginnya. Pas AI mewujud dalam bentuk fisik di rumah sakit atau di dalam pembuluh darah kita, hukum nggak bisa lagi cuma ngurusin hak cipta atau kode komputer. Tapi harus ngatur keselamatan fisik dan hak biologis manusia. Tepat sekali. Wah, luar biasa penelusuran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, Anda sekarang paham ya, kalau hidup di era algoritma itu bukan sekedar urusan teknis. Jauh lebih dalam dari itu. Ini masalah fundamental soal siapa yang pegang kendali atas keputusan, keselamatan, dan data di hidup Anda. Peraturan hukum yang kita punya sekarang, dari liabilitas produk sampai GDPR, lagi dipaksa berubah bentuk demi mengakomodasi teknologi otonom ini. Transisi hukum yang sangat berat. Nah, sebelum kita akhiri, kami mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Sesuatu yang kita bangun dari diskusi soal antarmuka otak komputer atau BCI di materi awal. Ini menarik. Tadi kan kita bahas siapa yang disalahin kalau robot di luar sana ngelakuin kesalahan. Tapi coba bayangin, 10 tahun dari sekarang, Anda pakai antarmuka otak komputer buat ningkatin kemampuan otak Anda. Biar bisa ngendalin smart home pakai pikiran kan? Nah, gimana kalau sistem itu diretas? Atau yang lebih ngeri, Anda secara nggak sadar mikirin sebuah perintah agresif, terus sistem fisik merespon dan mencelakai orang lain di ruangan itu. Karena BCI nangkep impuls di bawah sadar Anda. Betul. Di titik milidetik itu, di manakah batas tanggung jawab hukum Anda sebagai manusia berakhir dan batas kode algoritma mesin dimulai? Pertanyaan yang bikin merinding.
Apakah hukum di masa depan bakal ngadili pikiran bawah sadar Anda? Sesuatu yang harus dijawab hukum secepatnya. Terima kasih sudah ikut mengurai masa depan bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Kami biarkan Anda merenungkan posisi Anda di garis depan evolusi hukum dan teknologi ini. Sampai jumpa.